Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Nine Star Sablon. Baik teman-teman, terima kasih sudah mengunjungi channel saya, yaitu channel Nine Star Sablon yang membahas seputar persablonan. Yang mana insya Allah pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi kembali kepada teman-teman subscriber setia saya seputar sablon manual, yaitu sablon plastisol, yang mana sudah kita ketahui bahwa sablon plastisol ini sablon yang sangat mendominasi di dunia persablonan karena salah satu sablon yang sangat kuat di sablon manual, baik sablon digital masih kuat sablon manual, yang mana meski sablon plastisol ini sangat kuat dan banyak digemari oleh banyak orang, tetapi ada kelebihan dan kekurangannya. Yang mana kekurangannya yaitu sablon plastisol ini sering kita dapatkan yaitu retak. Nah, untuk para sabloner dan juga pecinta sablon, di video kali ini saya ingin memberikan tips atau rahasia supaya sablon plastisol ini lebih kuat dan awet. Karena sablon plastisol ini sering kita ketahui bahwasannya ketika sering dicuci, bahkan baru beberapa kali dicuci sudah retak. Yang insya Allah saya akan berikan cara rahasia supaya sablon plastisol ini lebih kuat dan awet. Untuk itu tonton videonya dari awal sampai akhir supaya teman-teman tahu caranya. Dan sebelum masuk ke videonya, jangan lupa berikan support kepada saya dengan cara like, subscribe, dan bagikan kepada teman-teman sekalian supaya cara ini bisa diterapkan oleh semua orang, terutama para pesablon. Dan bila mana ada kekurangan bisa ditulis di kolom komentar. Oke, langsung saja kita ke videonya. Pertama-tama saya pasang dulu kaos polos ke papan meja sablonnya, yang mana kebetulan kali ini saya mendapatkan orderan dari komunitas atau organisasi dari Sadudulur dari Kecamatan Balubur Limbangan sebanyak 20 BCS, yang mana sablonnya ini menggunakan sablon plastisol. Nah, untuk memasang kain kaos jadi di papan meja sablon harus benar-benar rapi ya, supaya nanti ketika peletakan screen sablonnya tidak meleset. Karena ketika peletakan kaos jadi di meja sablon, kalau misalkan ada meleset di kain kaputannya nanti tidak akan presisi di screennya. Jadi harus benar-benar rapih ya, sehingga enak untuk disablon atau ketika gesutan nantinya. Langkah yang kedua yaitu penggesutan, yang mana ini menggunakan tinta plastisol warna merah cabai. Nah, untuk cara penggesutan bisa dilakukan dengan cara didorong ke atas atau ditarik ke bawah. Namun untuk saya sering menggunakan metode gesutan ditarik dari atas ke bawah, dikarenakan meja sablon punya saya ini tidak ada kunci seperti meja Thailand. Jadi ditarik dari bawah, ditarik dari atas ke bawah, dan screennya ditahan oleh
badan saya ya. Enakan kalau misalkan punya meja Thailand, jadi ada pengunci antara screen yang atas dan screen yang bawah. Selanjutnya yaitu pengeringan, dan di sini saya menggunakan hot gun merek Black Decker, yang mana untuk pengeringan ketika gesutan yang pertama itu hanya cukup kering saja, jadi tidak matang. Lakukan hanya kering, jadi tidak terlalu matang. Dan untuk jarak antara hot gun ke sablon atau ke kaosnya sekitar 5 cm sampai 7 cm. Jadi tidak apa-apa untuk pengeringan kaos bahan cotton combat 30S ketika 5 cm bahkan 2 cm pun tidak apa-apa, karena bahan cotton combat 30S atau 24S 20S yang penting cotton combat itu tidak akan mengerut ketika kena panas, beda dengan bahan polyester atau PE ya. Diusahakan untuk hot gunnya jarak 10 cm ke atas, dan lakukan secara merata dikarenakan untuk metode hot gun ini kan tidak semua titik itu terhot gun, jadi diarah-arah oleh kita, beda dengan menggunakan touring. Dan langkah yang ketiga, lakukan penggesutan yang kedua, karena gesutan yang satu ini hasilnya belum benar-benar tebal, jadi hanya terlihat catnya saja yang tipis ya. Nah, ini metode gesutan yang kedua sama seperti gesutan yang pertama, lakukan dari atas ke bawah. Bila mana teman-teman enaknya dari bawah ke atas tidak apa-apa. Dan langkah yang keempat, kita kembali keringkan. Nah, untuk pengeringan yang gesutan yang kedua atau naik kedua sama seperti pengeringan ketika gesutan yang pertama, tidak boleh terlalu matang, hanya kering saja supaya nanti ketika naik sablonan yang ketiga atau gesutan yang ketiga benar-benar hasilnya itu bagus. Di gesutan yang kedua pun sudah cukup ya untuk hasilnya, jadi si pori-pori kainnya itu sudah tidak terlihat. Namun bagi saya tetap minimal 3 kali naik, 3 kali gesutan supaya hasilnya benar-benar maksimal. Dan ini adalah gesutan yang ketiga. Dan kebetulan tintanya sudah mulai tipis atau habis, saya tambahkan. Dan bagi teman-teman yang belum tahu, untuk tinta plastisol ini sesuai selera, tapi menurut saya ketika tinta terlalu encer akan buruk, hasilnya akan tipis dan kental juga akan buruk. Jadilah harus bisa harus bisa ngepasin ya, pokoknya. Ini gesutan yang ketiga, penekanannya jangan terlalu
keras ya, karena untuk hasil akhir. Jadi untuk tusukannya jangan terlalu ditekan, jadi cukup dielus-elus saja ya, supaya hasilnya nanti terlihat. Setelah gesukan yang ketiga, seperti biasa di headgun kembali. Nah, ini yang sering menyebabkan tinta plastisol retak atau kuat, yang mana di finishing terakhir, yang mana rahasianya supaya hasilnya lebih kuat ketika finishing headgun itu harus benar-benar matang, karena sifat dari cat plastisol ini tidak hanya kering tapi harus benar-benar matang, yang mana ciri plastisol yang sudah matang itu ketika di headgun mengeluarkan asap, itu tandanya plastisol atau catnya itu sudah matang. Beda dengan rubber, kalau rubber cukup kering. Nah, ini bisa dilihat ya, sudah mengeluarkan asap. Nah, ini tandanya tinta plastisolnya sudah matang. Lakukan serata mungkin supaya tidak jelek hasilnya. Jadi benar-benar harus matang merata semuanya. Nah, ketika plastisol ini, ketika proses pemanasan atau pengeringan finishing terakhir harus benar-benar matang. Kalau tidak matang, hasilnya akan mudah pudar atau retak. Ini rahasianya. Jadi rahasianya cukup simpel sekali. Lakukan penghotgunan atau pengcuringan atau finishing harus benar-benar terlihat asapnya. Ini adalah benar-benar matang. Kalau tidak matang atau tidak mengeluarkan asap, maka hasilnya pun akan cepat pudar. Nah, di pengeringan papan sablon terakhir saya akan beri contoh kepada teman-teman, yaitu di komunitasnya saya akan keringkan dan saya matangkan. Dan untuk sablon sadurnya hanya pengeringan saja. Bisa dilihat oleh teman-teman sekalian ya, ciri yang sudah matang. Yang pertama itu mengeluarkan asap, dan yang kedua terlihat agak gemerlap atau apa ya, bisa diartikan lah oleh teman-teman. Pokoknya kalau misalkan tidak matang, hanya kering saja, si catnya itu agak dop ya, agak dop. Baik teman-teman, itu saja video pada kesempatan kali ini, yaitu seputar rahasia agar tinta plastisol yang berbasis minyak lebih kuat dan awet. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi teman-teman subscriber atau penonton setia YouTube sekalian. Dan bila mana ada kekurangan dari saya, seperti biasa tolong dibantu dengan cara ditulis di kolom komentar di bawah, supaya kekurangan saya bisa diperbaiki dan dipelajari supaya lebih baik lagi. Oke, itu saja teman-teman, semoga bertemu kembali di video selanjutnya. Dan jangan lupa ya, berikan dukungan untuk channel Nine Star Sablon supaya saya lebih bersemangat lagi untuk membuat video-video tentang dunia persablonan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.